Yang saya hormati para guru Al-Hidayah yang saya hormati, dan para wali santri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan adik-adik anak soleh solehah yang kami cintai semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama ya dan utama, tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan alhamdulillah kesempatan pada sore hari ini, petang hari ini, alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita bersilaturahmi menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Salam salawat marilah dan tetap kita curahkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Seperti yang ada dalam undangan beberapa hari yang lalu bahwa kita akan mengadakan silaturahmi ya. Silaturahmi ini mungkin yang keberapa, Bu? Yang kedua ya. Yang pertama waktu ada ribet mau ke Taman Safari ya. Ini yang kedua ya. Ya moga-moga tali silaturahmi ini tetap terjaga di antara kita semuanya. Untuk itu kita buka silaturahmi pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga dengan bacaan basmalah kita mendapat ridha Allah dan mendapat manfaat dari acara pada malam hari ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Yayasan mengenai program yang sudah dijalankan dan kedepannya dan harapan-harapannya ya. Nanti mungkin ada sesi berikutnya, ada tanya jawab ya, nanti tolong dipersiapkan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hormat Bapak Ketua DKM Al-Hidayah, yang terhormat Bapak Ketua RT 02 RW 13, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya bukan ketua yayasan, Pak. Saya cuma anggota biasa. Ketuanya tuh Pak Agus Purwadi, sekretarisnya beliau dan bendaharanya beliau gitu. Masya Allah luar biasa, ini beliau ini jabatannya banyak sekali, cuman nggak punya mobil dinas. Baik, pertama saya ingin sampaikan terima kasih Pak. Saya diberi kesempatan diundang kemari bersilaturahmi dengan ibu-ibu, adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan, kita bisa istiqomah di dalam ketaatan, dan kita senantiasa mendapatkan hidayah iman, Islam, dan hidayah menuntut ilmu syar'i. Kita juga senantiasa diberi kesehatan, diberi ketabahan, dan diberi segala macam nikmat, dan kita tidak lupa bersyukur, dan kita tidak lupa juga bersabar ketika diberikan musibah. Adik-adik sekalian, kira-kira program dari Al-Hidayah ini menyenangkan atau membosankan, Dek? Oh, Masya Allah, luar biasa menyenangkan. Ibu-ibu gimana, Bu? Bu? Jangan kok suaranya lemes banget, Bu, kayaknya belum dapat ribet ini ya. Gimana, Bu? Tenang, Masya Allah. Jadi kita ini dalam rangka siar Islam, dalam rangka mendidik remaja, mendidik anak-anak, termasuk juga orang tua sekalian, juga kita berharap program-program kita didukung oleh semua pihak, baik dari mushola sendiri, dari RT, dan dari warga juga. Yang paling penting juga dari dalam keluarga, Bu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda bahwa setiap ibadah itu pasti ada futurnya. Futur itu apa, Bapak Ibu? Adik-adik ada yang tahu futur? Futur? Bukan fatur ya, kalau fatur kan teman kita ini. Futur itu males. Jadi dalam setiap ibadah itu pasti ada kemalasannya. Nah,
kemalasan ini akan menimpa siapa saja, termasuk saya dan bapak-bapak yang ada di sini. Ketika datang kemalasan itu, namun kita tetap istiqomah beribadah, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian ketika futur itu menimpa adik-adik ini, adik-adik kecil terutama ini, bagaimana solusinya? Saya beranggapan bahwa solusi yang paling tepat adalah adik-adik ini beliau memakmurkan musola, memakmurkan sholat berjamaah dengan kegiatan-kegiatan di musola ini yang didukung juga oleh bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Jadi ketika adik-adik ini malas, maka nanti dari rumah bapaknya bisa langsung memberikan peringatan, ayo mas jamaah, ayo dek jamaah gitu. Tapi ketika anaknya sholat berjamaah, ngaji di musola, tapi bapaknya tidak ikut sholat berjamaah, tidak ikut ke musola, justru malah jangan berbangga, tuh anak saya tuh, bapaknya mah nggak pernah jamaah, yang penting mah anaknya jamaah. Bapaknya gini aja biarin, yang penting anaknya jamaah. Betul. Memang yang bagus adalah ketika orang tua tidak berjamaah, anaknya berjamaah. Syukur-syukur semuanya berjamaah. Tapi bagaimana jika seandainya anak itu malas dalam beribadah, futur, kemudian dia enggan beribadah, bagaimana kita akan memperingatinya? Mas, kok nggak jamaah lagi? Ah, papa nggak pernah jamaah, gimana coba? Ah, mama nggak pernah jamaah. Jadi ketika kita semua mengadakan sholat berjamaah, kajian-kajian seperti ini, harap didukung oleh semua pihak, terutama satu keluarga semuanya mendukung. Jadi ketika anak itu sudah berjamaah, bapaknya harus mendampingin, ibunya mendampingi, minimal ibunya. Kalau bapaknya mungkin lembur segala macam atau cari kerja di luar kota, ibunya minimal mendampingin. Supaya ketika nanti malas bisa ditegur, negurnya juga enak. Anak sekarang itu pinter-pinter Bapak Ibu. Kebanyakan anak sekarang itu pinter, tapi ada akhlaknya belum tentu bagus, karena memang tidak dididik. Kadang-kadang yang penting anak saya mah sekolah, pulang, kasih jajan, makan, udah habis itu seradah. Yang penting mah hidup aja, mungkin begitu pikirannya. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena anak ini adalah amanah. Begitu juga ketika kita bikin peraturan. Kalau di Nurul Islam itu ada banyak peraturan. Kita contoh saja misalkan tidak boleh makan minum sambil berdiri misalkan. Ketika ini diterapkan di musola, seyogianya ini juga bisa diterapkan di luar musola. Karena memang ini sunnah Nabi, bukan sunnahnya ketua DKM, bukan sunnahnya musola. Jadi harusnya setiap jengkal bumi ini itu bisa ditegakkan. Cuman terkadang anak ini hanya takut kepada pengurus musola. Ketika di rumah dia minum pakai tangan kiri, minum sambil berjalan, minum sambil berdiri, itu orang tua tidak memperingatkan. Dianggap itu sudah hal yang lumrah, padahal itu bukan sunnah. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Begitu juga di lingkungan. Ketika melihat ada anak minum sambil jalan, makan sambil jalan, Bapak Ibu boleh cek. Kalau pagi itu jalan-jalanlah ke Medland, itu anak-anak di sana minum sambil lari, minum sambil jalan, minum sambil berdiri, makan juga banyak sekali. Padahal itu tidak sunnah, tidak syar'i, menyelisih sunnah itu. Tapi kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena tidak ada yang memberikan nasihat kepada mereka bahwa itu sesungguhnya secara etika pun, kita tidak bicara agama itu, secara etika pun itu sebenarnya tidak elok. Apalagi anak perempuan cantik-cantik kok makanya sambil berdiri sambil jalan, misalkan begitu. Nah, ini juga membutuhkan peran serta dari orang tua, peran serta dari lingkungan. Sehingga ketika misalkan mas ini misalkan dia minum sambil berjalan di RT 3 misalkan. Dari RT 3 mestinya langsung memberikan informasi kepada DKM atau mungkin dari RT 2 sini. Pak DKM itu santrinya minum sambil berdiri, minum sambil jalan. Nah, begitu ada laporan itu, kita bisa tegur. Sehingga anak ini dimanapun dia berada, dia akan terlalu teringat dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang biasa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jangan sampai amalan itu hanya berlaku di musola. Adik-adik kalau di musola jangan minum sambil berdiri ya, semua duduk. Begitu sampai rumah sambil berdiri, begitu di sekolah sambil berdiri, di mana-mana pun. Jadi amalan itu amalan itu hanya dilaksanakan di musola. Jadi apa yang kita harapkan adalah anak-anak ini menjadi generasi Islami. Anak-anak ini menjadi penerus perjuangan ustadz-ustadz, ulama-ulama yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat.
Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, anak-anak kita ini, adik-adik ini kita ini, siapa tahu dari beliau-beliau ini, adik-adik ini, ada yang besok menjadi imam besar. Imam besar dari mungkin di desa Telaga Murni, atau bahkan mungkin kecamatan, bahkan bisa jadi nanti imam besar di Masjid Nasional Istiqlal sana. Kita tidak pernah tahu. Karena menurut cerita, bahkan Syekh Sudais pun ketika kecil dia nakal. Tapi ketika kenakalan itu dimarahin oleh ibunya, ibunya itu memberikan marah itu tapi sambil berdoa. Pergi kamu ke Masjidil Haram biar kamu jadi imam di sana. Padahal dia lagi salah. Jadi ibu juga sama. Ketika anaknya bermasalah, anaknya nakal, jaga lisannya ibu sekalian. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari mulut ibu-ibu semua, bapak-bapak, ada hal-hal yang baik kepada anak-anak semua, adik-adik semua. Sehingga adik-adik ini bisa menjadi penerus-penerus syariat Allah, syariat dan dari Rasulullah juga. Dan kita juga tidak pernah tahu, bisa jadi salah satu bahkan semua dari adik-adik ini adalah pasukan Panji Hitam yang akan membebaskan Palestina. Kita juga tidak pernah tahu. Maka dari itu kita harus belajar menuntut ilmu yang benar, menuntut ilmu yang hak, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang jalan menuju surga, mana yang jalan menuju neraka, mana yang siratal mustaqim, mana yang jalannya menyimpang. Itu semua bisa kita dapati ketika kita sama-sama belajar menuntut ilmu, dan kita semua bisa diberikan pemahaman, kemudahan oleh Allah. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut, Pak. Silaturahmi, saling bercanda, dan yang paling penting harus saling kenal, Pak. Ini ibu-ibu di belakang udah kenal semua belum? Udah saling kenal semua belum? Dengan sesama ibu-ibu? Udah saling kenal belum? Waduh, harusnya saling kenal itu. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, manakala masuk ke dalam surga, maka dia akan mencari, ya Allah, di manakah si fulan atau si fulana yang dulu biasa ngerumpi bareng di musola? Kalau saya tidak menemukannya dia di surga, bisa jadi itu adalah syafaat, menjadi syafaat. Karena syafaat itu dari Allah, dari Rasul, dan orang-orang soleh. Dari Rasul, dari Allah, dari Rasul, dari orang-orang soleh itu atas izin dari Allah. Maka dari itu kalau yang belum kenal, silakan saling mengenal, kenalan gitu loh. Enak Bapak Ibu kalau saling mengenal itu. Siapa tahu ibu-ibu di sana juga ada yang calon lurah. Kan kalau calon lurah kan yang milih banyak, kalau kenalannya banyak ya Pak Jenel ya. Mungkin begitu. Atau mungkin calon RT ya Pak RT. Mau diganti mau lanjut Pak RT? Pak RT mau ganti mau lanjut ini? Ya, saya kira tidak bisa berpanjang lebar karena waktu juga sempit sepertinya dari maghrib sampai isya, dan masih ada kesempatan pada Pak Jenel dan mungkin Pak RT juga. Kalau Pak Medi wakili RW atau musola Pak Medi? Ya, saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Yang kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itu murni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami banggakan, mungkin Bapak Ustadz Dadityo selalu yang suka mensupport semua kegiatan di musala ini juga. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02. Nah, kalau ibu-ibu yang sering hadir yang suka meluruskan anak-anak yang suka itu namanya itu Pak Widada. Nah, ini beliau nih. Ya. Jadi kalau misalkan rada kenceng ngomongnya bukan berarti keras, itu kan emang meninggikan suara supaya dengar anak-anaknya, ya. Terus kalau yang mungkin lebih dicintai dan dikenal oleh anak-anak ini Pak Pur, ya, Pak Pur sini. Nah, jadi kepengurusan Musola Al Hidayah itu mungkin saya ketuanya, Pak Pur itu sekretarisnya. Tapi insya Allah Pak Pur terkenal di sini sama anak-anak, ya. So, luar biasa soalnya, deket banget sama anak-anak, ya. Ibu-ibunya juga, kalau misalkan yang suka cuap-cuap di grup, ini beliau ini, ya, pemangku grupnya itu. Mungkin bagi ibu-ibu yang
baru bergabung mungkin kurang mengenal kami ya mohon dimaafkan. Jadi kami duduk di sini sih rada tinggi itu bukan berarti kami lebih tinggi ya. Ini mah supaya kelihatan aja sih. Ya, supaya kelihatan dari belakang gitu ya. Jadi mohon kalau misalkan ketemu kalau kami ngandegur bukan berarti sombong tapi kami memang mungkin lupa apa gimana gitu ya. Mohon dimaafkan. Nah, ini juga mungkin apa yang itu. Oh, ini mungkin wakil dari jajaran Dewan Guru ini yang sebelah saya sini namanya Pak Pur juga tapi ini mah Purwadi ya. Kalau dipanggil anak-anak tenarnya Om Pur. Nah, itu ini yang sebelah sini ya. Kalau yang umahatnya adakah sebelah mana tuh? Nggak kelihatan sih. Kalau yang terkenal mungkin Mama Ais sih ya. Yang paling terkenal. Yang lainnya mungkin ada Bu Bagus ya. Bu Tejo gitu ya. Kok kenal sama bapaknya namanya ntar kita lupa. Oke ya. Jadi itu beberapa silakan mungkin ibu bapak yang mungkin ada hadir di sini bisa saling mengenal. Cita-citanya tentulah pengen punya anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita semua. Nah itulah bentuk investasinya. Ya, ikhtiar kita menjadikan anak-anak yang soleh-solehah dan anak-anak yang generasi robani yang kita tinggalkan kan di hadisnya itu kita nggak boleh ninggalin generasi yang justru lebih lemah daripada kita, baik lemah secara ilmu maupun lemah secara lemah semuanya gitu ya. Nggak boleh lemah iman apalagi. Nah, ikhtiar kita menjadikan anak-anak menjadi anak soleh adalah kita mendidik anak-anak. Tentulah mendidik anak-anak karena kembali sampaikan ke anak-anak. Ngaji itu agaji, mencari ilmu agama itu fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib bagi setiap orang, gitu ya. Termasuk berarti kita orang tuanya. Karena salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mengajar itu adalah memberikan contoh. Ya, kalau memberikan contoh, tentulah kita nih, kalau kita nyuruh anaknya ibadah, tentulah kita harus ibadah duluan, gitu ya. Kalau nyuruh anaknya ngaji, tentulah kita harus ngaji duluan. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak, kenapa kalau kemarin hari Selasa anak-anak kan suka ditanya, di rumah suka kan harus setoran hafalan ya. Ini kemarin di rumahnya ada yang dihafal nggak gitu kan? Ada nggak perangkat itu maksudnya? Jadi saling menguatkan. Kalau orang tuanya justru saling memotivasi, gitu ya. Jadi terjadilah kerjasama supaya anaknya menjadi soleh dan soleha itu bukan hanya mungkin kami yang cuman berapa menit kita paling anak satu anak ya. Satu anak paling beberapa menit karena mungkin anak banyak dibatas dengan waktu. Jartulah interaksi yang lebih banyak adalah di rumah. Nah, mungkin kami titip. Jadi apa yang mungkin kami titipkan ke anak-anak ya disupport sama ibu-ibu ya. Gitu. Kalau tadi yang disebutkan anak-anak di sini kan kalau misalnya minum berdiri gitu-gitu kan. Ya kalau di rumah juga ya tolong diingatkan gitu ya. Kini disampaikan ke anak-anak, selalu disampaikan bahwa harus meluruskan niat kalau ngaji dan lain-lain itu harus diluruskan dulu niatnya karena kita akan dapat apa yang amalan pahala itu tergantung dengan niatnya. Nah, doa kita semoga anak-anak kita itu yang soleh dan solehah mendoakan kita dan menjadi generasi terbaik sesudah kita. Jadi ini juga mungkin secara acara ini juga sebagai ajang silaturahim juga karena kemarin sih rencana kita pengennya ba'da Syawal gitu ya. Cuman ba'da Syawal tuh ternyata emang sibuk semua gitu ya, sibuk. Jadi nyari waktu yang nggak ketemu gitu. Yang manilah kita paksakan nih Pak Pur gimana kalau minggu ini gitu. Alhamdulillah Pak Radit juga ternyata bisa hadir di hadiran kita. Gitu. Jadi kami mohon maaf mungkin ya kalau misalkan kenapa jarang berinteraksi antar semua kata. Ini tuh bukan jarang berinteraksi tapi memilih waktu yang tepat. Nah, juga mungkin kami meminta masukan atas semua program. Tentulah ada program itu tentulah banyak kekurangan di sana sini. Nah, yang nggak kelihatan kalau dari kita yang punya program biasanya sih yang bisa melihat kekurangan suatu program itu auditornya adalah jamaah semua gitu maksudnya bisa kelihatan nih kurangnya di mana sih Pak gitu kan misalnya seperti itu. Nah baru kita pikirkan cara memperbaikinya seperti apa gitu ya.
Tapi jangan juga menjadi kok usulan saya tidak langsung diterima, ya nggak seperti itu juga, karena akan ditimbang-timbang ini apa seperti apa kira-kira jalan keluarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya yang hak datangnya dari Allah dan yang salah dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf pada wali santri, di mana mungkin yang tadi yang disampaikan Pak Jainal benar. Saya yang paling bawel terhadap anak-anak. Seringkali kami ingatkan anak-anak, bahkan saya sendiri punya identitas tersendiri buat anak-anak. Mungkin kalau saya udah bicara 1, 2, 3 langsung diem semua anak-anak, nggak ada yang satu pun yang bicara. Tapi hari ini tadi masih beberapa anak tadi yang disampaikan Pak Radityo, anak-anakku, ingat tadi yang disampaikan Pak Radityo, makan nggak boleh berdiri, minum nggak boleh berdiri, dan harus selalu pakai tangan kanan. Tapi hari ini masih ada beberapa anak-anak yang masih pakai tangan kiri minumnya. Jadi tolong nanti orang tuanya juga diingatkan supaya kebiasaan yang baik ini tetap berjalan. Kami pribadi, saya di sini mengingatkan anak-anak sedikit keras itu kadangkala, cuma emang dalam kondisi tertentu. Jadi bila mana nanti ada laporan anaknya terhadap orang tuanya, bukan kok kami marahin anaknya, tapi karena kami di sini, apalagi saya pemangku wilayah di sini, yang dibicarakan Pak Pur tadi, kami tidak membedakan anak-anak lingkungan sini, anak-anak lingkungan RT yang lain, atau anak-anak yang di kampung. Saya tidak membedakan itu, bahkan kami rangkul semua di sini adalah anak-anak Al-Hidayah semua. Jadi untuk Bapak Ibu-ibu jangan merasa minder atau gimana, bahwa di sini anak-anak adalah saya anggap sama semua, tidak ada keistimewaan satu maupun yang lain. Jadi kami harap support ibu-ibunya juga, bila mana anak-anaknya nanti sedikit malas atau makannya di rumah tetap pakai tangan, ada yang pakai tangan kiri, tolong juga diingatkan. Tadi yang disampaikan Pak Jainal, memang satu anak itu cuma beberapa menit untuk menanganinya. Karena memang banyak anak-anak, gurunya juga masih terbatas. Kadang sampai azan isya pun masih belum selesai. Jadi tolong, bila anak-anak kalau mau berangkat ke musola harus pamit, dan setiap pulangnya tolong juga dikontrol. Bila mana anaknya jam setelah isya belum sampai rumah, tolong kabarin kami, karena mungkin ada anak-anak yang setelah isya langsung main. Bahkan dari kami selalu kita ingatkan, bila mana selesai sholat, selesai kita bagi reward, langsung pulang. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang pernah kami lihat itu nggak langsung pulang. Jadi tolong juga bantu kontrol sebagai orang tuanya, kontrol putra putrinya, apalagi jam-jam malam. Saya kira dari saya itu mungkin nanti ada sedikit atau ada pertanyaan dari ibu-ibu yang ingin disampaikan, dan kekurangan kami mohon maaf. Lokasinya ya cuma segini, tapi alhamdulillah meskipun musolanya kecil, jamaahnya alhamdulillah sampai lapangan. Ya yakini semenjak kita disupport beliau ini, Bapak Radityo, alhamdulillah musola di Al-Hidayah menjadi makmur. Mudah-mudahan bukan hanya musolanya yang makmurnya, tapi juga jamaahnya menjadi makmur. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon kepada bapak-bapak serta ibu-ibu wali santri diberikan semangat kepada anak-anaknya untuk salah satunya ya program dari mengaji anak-anak ini adalah setiap malam Rabu itu adalah menghafal Al-Quran ya. Maka dihimbau kepada adik-adik dan mungkin juga untuk didorong kepada ibu-ibu untuk mendorong anak-anaknya supaya juga bisa menghafalkan di rumah ya. Karena kalau menghafalkan di musola itu tidak mungkin bisa waktunya ya. Karena kalau di musola itu mengulang aja. Nah, jadi di rumah itu dihimbau minimal 1 minggu bisa menghafalkan 1 atau 2 ayat saja ya. Jadi bisa setoran. Jadi hafalannya itu bisa bertambah ya ibu-ibu. Jadi yang bangga juga insya Allah orang tuanya kalau anak-anaknya bisa hafal Al-Quran, bisa khatam Al-Quran ya. Harapan kita anak-anak Al-Hidayah ini bisa khatam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan menjadi syafaat nanti di yaumul qiyamah ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.